Ketemu lagi, tipster. Hari ini kita ketemu lagi, luar biasa hari ini. Biasanya kita melakukan tapping di studionya Sahejo, tapi hari ini kita berbeda. Kita onsite ketemu dengan tokoh yang luar biasa, ya, yang sempat menyemplungkan saya menjadi dosen, namanya dosen mentor 2005, ya. Saya, diajak beliau menjadi dosen sampai sekarang, eee, berkontribusi di dunia pendidikan. Hadir hari ini, ya, Mas Dwi Larso dan Selamat pagi Mas, Mas yang salam kasih. Mas, saya panggilnya Mas TL ya. Nah, ya hari ini Mas TL kita ngobrol santai aja ya. iyalah santai, selalu santai kita kan. Ya. Jadi Mas TL ini beliau adalah, tokoh yang luar biasa, karir beliau cukup beragam ya, dari dosen kemudian, menjadi, berbagai kegiatan termasuk sekarang beliau adalah direktur beasiswa LPDP. Mas Bel, bisa diceritakan tentang perjalanan karir, kenapa kok bisa sampai ke dunia birokrasi yang selama ini kan dunia pendidikan? Kan kalau kalau kita dulu kan yang penting kerja baik begitu kan, arah ke depan kan sering kita nggak tahu ya. Jadi Iya, mungkin ada kutukan-kutukan juga, ya. Dulu saya waktu kecil itu bapak ibu kan tidak lulus SD, nggak pernah sekolah. Jadi bapak bilang, "Le kamu," Le itu anak laki-laki iya iya iya. di Jawa, "kejar sekolah setinggi-tingginya kalau ingin mengubah, derajat hidup keluarga. Iya Makanya iya. kau kejar aja sekolah sekolah," Iya gitu iya. kan. Begitu masuk ITB, ngejarnya itu bukan main bisa masuk ITB segala ya. Iya iya. SMA juga SMA cukup baguslah di Iya iya. Semarang dulu. Waktu di ITB mikir juga kan bapak saya meninggal waktu saya tingkat 3. Tapi, petuahnya itu selalu terngiang nancep lah di dada saya. Cari sekolah setinggi-tingginya, maka kan harus S2, S3. Oke. Nah begitu mau S2, S3 kan mikir ya, siapa yang mau nyekolahin saya S2, S3 karena saya pengennya ke Amerika kan, Iya ke iya. luar negeri. Jadi mikir, wah kayaknya paling gampang ya jadi dosen gitu. Iya iya. Padahal dulu nggak pengen jadi guru kan, wah saya kan orangnya cukup pemalu sebenarnya. Iya. Jadi guru itu bukan suatu pilihan bagi saya Oke, sebenarnya. iya iya. Itu yang saya sebut dikutuk. Jadi kemudian saya dimasukkan menjadi dosen karena cita-cita ingin dapat sekolah lagi gitu kan. Cara termudah jadi dosen gitu. Nah kemudian jadi dosen lah. Nah sekarang kalau dosen ya harus pede, harus bicara ke publik segala macam. Iya. Tentunya kita belajar dan mengalami itu sehingga sekarang tidak malu lagi, tapi malu-maluin ya. Nah dari situ jadi dosen saya pikir ketemu Mas Sauki itu, saya pulang dari Amerika itu, saya pulang 2000 Iya. dengan Mas Sauki 2005 dan berlanjut sampai sekarang. Iya. Kebetulan, apa, apa ya, keyakinan kita sama, yakin bahwa entrepreneurship itu solusi bagi bangsa ini dan itu yang teman pertama dengan almarhum, Bang Lindo Novo yang selalu saya hormati, nilai-nilainya, value-nya itu membawa saya juga untuk terus bergerak di bidang kewirausahaan sehingga selalu bersinggungan. Kalau Mas Sauki tadi cerita minta rekomendasi itu kan paling mudah bagi dosen, jadi bukan sesuatu yang spesial kalau saya merekomendasikan Mas Sauki dan sekolah terbaik di dunia ya untuk entrepreneurship. Nah jadi dosen, kemudian, saya juga nggak tahu ya, kemudian, waktu, Kang Emil ya, Iya. sahabat kita jadi gubernur, saya juga diminta membantu itu untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat dan kebetulan saya ikut, apa ya, bukan mendirikan lah ya, menggagas, menginisiasi dan mengimplementasikan Jabar Future Leader Scholarship. Itu in place, semoga sampai sekarang juga masih jalan dan kemudian, jalan hidup membawa saya jadi wakil dekan di SBM, tadinya TI kemudian SBM kemudian saya bantu di Untas, Kebangsaan di Bandung, kemudian ke Untas Presiden di, dekat tempatnya Pak Priyama Sauki itu di Jawa BK. Dari situ kemudian, saya nggak ngerti nasib membawa saya bertemu, apa, Pak Menteri waktu itu, kemudian, ada posisi di, LPDP gitulah ya.
Mungkin karena pengalaman saya dengan Jabar Future Leader begitu, kelihatannya begitu. Iya iya. Kemudian, masuklah saya di LPDP itu juga tanpa, persiapan apapun, tidak pernah merencanakan juga, nggak tahu juga waktu itu LPDP, tapi rasanya ini tempat yang, salah satu harapan masa depan Indonesia sebagian ada di kegiatan dari LPDP. Dan kebetulan direktur beasiswa yang menangani seluruh beasiswa yang lewat LPDP, tapi sekarang kita juga berkolaborasi Mas Auky dengan Kementerian Dikti-Saintek sekarang. Sejak itu, waktu itu 2021 dengan Kemdikbudristek, kemudian juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama, termasuk juga untuk riset LPDP dengan BRIN. Iya iya. Nah tentunya dengan kementerian yang ada sekarang, kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, termasuk dengan Kementerian Dikdasmen. Ya, karena semuanya ada unsur, pendidikan dan juga kebudayaan. Karena ada juga dana abadi kebudayaan yang Oke. dikelola oleh Iya. Itu kira-kira Mas Auky. Iya, Jadi baik. unplanned, melakukan selalu yang terbaik, ya tentunya konon kabarnya, jabatan jangan dikejar, tapi kalau dia datang jangan pernah amanah itu ditolak kan. Iya iya. Mas Del, nah ini saya sedikit balik ya, Mas Del ini kan pendidikan S1-nya di Teknik Industri ya di ITB, kemudian S2-nya di Amerika di Oregon University, S3-nya di Oregon University, dan balik kemudian sangat aktif di bidang entrepreneurship dan technopreneurship. Salah satunya adalah sempat menjadi ketua program MBA, kemudian spesialisasi di bidang entrepreneurship, ya, kemudian mendirikan sel juga entrepreneurship, kemudian aktif di Kadin, di mana-mana juga bicara masalah entrepreneurship. Kenapa Mas DL tertarik dengan bidang entrepreneurship ini? Kembali lagi kelihatannya juga kutukan yang bagus ya. Orang tua saya itu karena memang informal, tidak kurang terdidik lah ya, maka survival entrepreneur. Dia punya warung makan, Mas. Oh, iya. Jadi saya kecil itu dibesarkan di lingkungan warung makan yang dikelola oleh ibu saya, tapi marketernya bapak saya karena bapak saya network-nya cukup luas, Iya, banyak iya. begitu. Sejak kecil udah terbiasa itu, tapi namanya survival, warungnya itu digusur oleh stasiun Tawang di Semarang. Oke. Maka dipindah 200 meter dari lokasi semula. Tapi bisnis kan kalau warung kan location ya. Iya. Secara Iya. itu lokasi pindah 200 meter maka bisnisnya bangkrut. Kemudian tentunya karena survival ya bapak ibu bisnis yang lain. Iya. Jual batu bata. Oke. Kemudian es batu. Sampai saya sekolah di ITB saya dihidupi oleh orang tua yang punya usaha jual es batu di pinggir jalan, es sirup. Dan rasanya itu ya tentunya saya terlibat di situ. Saya beli sirupnya, kadang pecah di jalan nangis saya kan karena modalnya ikut jadi hilang, sia-sia begitu. Dunia itu yang saya melihatnya sebagai dunia yang menurut saya sangat mulia ya. Tanpa merepotkan siapapun kita bisa mandiri. Iya. Anak-anaknya bisa disupport sejauh apapun, semampunya tentunya begitu. Nah kemudian waktu di ITB kebetulan saya masuknya juga teknik industri ya, agak ada sisi manajemennya di situ. Masuk teknik industri juga sebenarnya agak tidak tahu tapi terperosok di situ karena saya mikirnya industri keren ya, bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil gitu. Ternyata kan nggak bisa bikin apa-apa ya. Tapi ketidakjelasan itu justru kekuatannya teknik industri konon kabarnya nih untuk menghibur diri gitu kan. Iya. Nah, ini lucu nih cerita ini. Jadi waktu saya di Amerika, saya memang fokusnya sebenarnya ke decision making. Karena guru saya dulu Pak almarhum Pak Guntur Mangunkusubrata, sangat matematis, optimasi begitu ya. Tapi waktu di Amerika saya mikir, waduh optimal Indonesia sepertinya butuh lebih ke arah inovasi. Sehingga riset saya arahkan ke bidang yang dekat dengan inovasi atau flexibility, innovation, product development. Jadi mata kuliah saya itu banyak di bidang saya ngambil dari business administration. Ini hampir 2/3 dari mata kuliah ya. Tapi risetnya tentunya innovation, product development gitu ya. Saya kaitkan tentunya dengan belum ada bahasa entrepreneurship-nya tapi bahasanya adalah bahasa manufacturing flexibility dengan innovation gitu.
Saya hanya ngambil, 1 mata kuliah clear, kewirausahaan dari, jurusan ekonomi, beberapa mata kuliah innovation, teknologi manajemen dari business administration, modal itu. Nah, kembali ke Indonesia, pengen masuk teknik industri, ternyata saya ditarik oleh Pak Kuntoro ke SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, waktu masuk ngajarnya mungkin Mas Sauky masih ingat ada kuliah namanya manajemen teknologi, dan inovasi kalau salah gitu ya, inovasi dan manajemen teknologi atau manajemen innovation dan teknologi lah, MIT singkatnya. Itu saya masuk dari tengah karena saya pulang, Februari, kemudian, mulailah masuk sebagai tandem dengan dosen senior kami. Nah, seingat saya ada mata kuliah namanya business plan, yang mahasiswanya tuh komplain karena, katakanlah, pengajarannya tidak sempurna, tidak baik lah. Iya. Sehingga semester berikutnya saya diceburkan di situ, Mas Sauky. Oh, iya iya. Jadi di kuliah business plan. Oh, oke. Nah, saya merasa namanya manusia kan terus belajar kan Iya ya, iya. dengan modal saya yang kecil tapi pengalaman exposure terhadap bisnis, saya memberanikan diri. Ya alhamdulillah kuliahnya disukai dan memberikan impact karena saya menggandeng sahabat kita, Iya. namanya Bang Hilman tuh, Iya iya. itu di Bank Niaga. Iya iya iya. Jadi selalu ada business plan, pitching Pitching. itu Iya iya. yang dibimbing oleh teman-temannya Mas Hilman dan Bang Hilman pun menjadi semacam referee juri di situ. Dan itu sangat disukai kuliah itu, business plan. Iya. Nah, makin lama makin terperosok kepada dunia entrepreneurship. Oke. Jadi sampean tadi sebut, 2005 saya direktur MBA, 2006 saya membuat SIEL, Center Innovation Entrepreneurship Leadership. Mas Sauky ingat SBM angkatan 1 yang S1 itu ada kuliah namanya IBE. Iya. Nah, waktu itu saya juga ikut mengkoordinasi, Iya. mengolah juga menyiapkan kurikulum untuk integratif business experience. Dijalankan selama setahun, Iya. di mana mahasiswa itu merancang, menjalankan dan juga menggunakan prosit-nya untuk sosial. Yang namanya IBE ya, itu ada dibimbing dan selalu untung karena mereka tidak boleh membayar tenaga kerjanya. Tenaga kerja kan mahasiswa sendiri. Iya iya. Selalu. Kemudian, sambil jalan kita melihat ada e-track, entrepreneurship track. Di mahasiswa yang sudah tingkat akhir ingin jadi entrepreneur dibimbing oleh real entrepreneur ya, Mas Sauky, Bu Feni Mustafa, dan teman-teman yang, memang bergelut di bidang entrepreneurship ya. Budi Raharjo saya harus sebut. Banyak orang lah yang membantu kami saat itu. Kemudian ada conference, ingat nggak? Conference ICS, ya kan? Iya. Innovation, Iya. entrepreneurship dan small business waktu itu dijalankan tiap tahun sejak tahun 2009. Kemudian kalau masih ingat tahun itu juga kita membuat MBA kreatif culture entrepreneurship. Iya. Itu varian dari MBA yang memberikan kesempatan anak-anak yang dengan kreativitasnya untuk menjalankan bisnis, dibimbing selama 1 tahun oleh para entrepreneur yang real. Kemudian tahun 2011, saya waktu itu wakil dekan bersama Pak Togar menginisiat S1 kewirausahaan. Dan baru jadi 2013 terima mahasiswa. Dan sampai sekarang, berjalan tentunya konsepnya adalah mencetak real entrepreneur ya. Oke, iya iya. Tapi kadang-kadang tantangan di perguruan tinggi kan tidak mudah, kekakuan birokrasi yang ngajar harus S3 segala macam itu kan seringkali membuat terkompromikan interaksi antara mahasiswa dengan, real entrepreneur ya. Padahal entrepreneur itu kan banyak di attitude. Attitude itu dapat kalau ketemu orang ya kan, lihat attitude-nya Mas Sauky yang pantang menyerah, amanah, ya konsisten dari dulu. Saya tanya, kaget juga bisnis yang dulu masih dijalankan juga begitu tak? Iya, ada tempat yang kira-kira sama. Ini orang-orang yang memang, sifatnya entrepreneurial ya. Iya. Itu sih kira-kira jadi usahanya. Nah, kemudian juga lucu juga waktu di Presiden UCT kebetulan saya jadi wakil rektor akademik. Sehingga saya cukup punya wewenang untuk mengolah kewirausahaan ini, kurikulum. Maka kurikulum, di Presiden UCT itu entrepreneurial kurikulum sebenarnya, karena seluruh mahasiswa mendapatkan materi kewirausahaan. Di tahun kedua, sebagian mahasiswa wajib masuk ke kewirausahaan, terutama mahasiswa manajemen dan bisnis. Yang lain menjadi opsional. Nah, kemudian mahasiswa yang bisnis, maka di tahun ketiga, karena hanya 3 tahun, mereka wajib
great business. Iya. Dan tentunya dibantu oleh ekosistem. Nah, mahasiswa yang lain boleh masuk ke situ sebagai option. Iya. Jadi semuanya yang ingin tentunya sukarela, tidak dipaksa, dia punya hak. Dan ini sebenarnya yang harus ditawarkan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, karena masalah sekarang menurut saya utamanya adalah lapangan kerja ya paling besar, apalagi sekarang ini. Iya. Tekanannya makin tinggi. Setiap tahun itu ada minimal 3,5 juta pencari kerja lulusan S1, Ya. lulusan SMA dan SMK. Setiap tahun. Sementara penciptaan lapangan kerja saya pikir sangat terbatas. Nah, tentunya harus ada terobosan lulusan perguruan tinggi, ya jangan mencari kerja semua. 25% harus menciptakan lapangan kerja seperti Mas Taugi. Ya. Itu akan solve. Ini saya pikir saya senang Mas Taugi hadir di sini karena saya bisa menyampaikan yang seperti ini kan, ide-ide kita ke depan seperti apa. Kira-kira itu Mas Taugi. Ya, Tipster, ini luar biasa ya. Mas TL ini adalah dosen yang konsepnya menggabungkan antara para technopreneur untuk ikut mengajar. Ya mungkin konsep ini dipakai di luar negeri ya, di Babson College, di mana yang mengajar bukan hanya dosen akademis tapi juga dosen mentor. Saya pernah masuk kelas di Babson College. Ya. Kaget juga, ternyata yang ngajar itu 2 orang Mas. Ya. Yang satu adalah akademisi, ini accounting nih, kuliahnya accounting. Akademisi accounting, yang satunya Praktisi akuntansi ya. gitu. Jadi mereka mengelola akuntansi di Indonesia itu memang dari sisi praktek, dari sisi ini. Ya. Maka itu saya berpikir entrepreneur harusnya lebih dari itu. Iya, Karena kan entrepreneur itu knowledge, skill, attitude. Yang paling penting kan masalah attitude plus skill kan. Iya. Nah, skill ini tentunya tidak hanya teoritis, tapi skill ini tentunya adalah skill di lapangan seperti apa yang dialami oleh para entrepreneur. Iya. Dan attitude itu pasti attitude-nya entrepreneur, bukan attitude-nya dosen. Iya. Jadi saya selalu menyampaikan kalau saya ngajar full kuliah entrepreneurship, maka sebagian besar saya jamin most likely akan jadi dosen entrepreneur, bukan entrepreneur. Iya. Nah, itu kalau saya ngajar kelas di S1 Kewirausahaan dulu, itu 14 minggu, saya datang memberi materi itu hanya di minggu pertama dan minggu terakhir. Minggu kedua, minggu tiga diisi oleh Mas Taugi, ada nanti Sobur, kemudian ada Susi Pujastuti, Mbak Undang, ada Dery Aurum, saya sebagai moderating. Sehingga mahasiswa mendapatkan tidak hanya skill sebagai entrepreneur, juga attitude. Mereka bisa menangkap, nih orang-orang keren-keren ya, percaya dirinya cukup tinggi, orangnya real, nyata, begitu kan, make sense. Dan kuliah jadi hidup ya. Kuliah jadi hidup, kemudian juga jadi menarik gitu ya, nggak membosankan. Nah, orang melihat kerjaan dosen jadi ringan. Enggak juga, karena kita harus paham betul apa yang disampaikan oleh entrepreneur dan poinnya kita harus highlight ya, betul. Jadi tidak mudah juga untuk kita. Tapi saya bahagia. Iya. Jadi saya ingat betul waktu Dery Aurum ngasih kuliah begitu pas gempa bumi gitu. Wah, hari kita. Tipster, saya lupa tahunnya, tapi juga saya sempat diajak sama Mas Larso ke Amerika. Kami mengirimkan mahasiswa S1 dan MBA ke Syracuse University, ya di program nama programnya program Sandbox ya, di Syracuse ya. Jadi ceritanya itu waktu di Amerika ada conference di Florida. Nah, saya ketemu dengan orang Syracuse, pengelola Sandbox. Sandbox itu kegiatan di dalam inkubatornya Universitas Syracuse University. Dan saya bilang, boleh nggak saya ngirim ikut program Anda? Oke. Boleh nggak aku dapat diskon karena aku ngirim banyak. Kita senang, langsung tahun depannya kita kirim sekitar 20-30 kita hadir. Kita gabungkanlah anak S1 seni rupa, S1 SBM, siapa aja sama MBA ya. Kita gabungkan sana, kita kirim ke sana tiap tahun begitu. Saya lupa lah sampai berapa tahun. Kemudian setelah itu juga ada program yang ke Inggris Mas Taugi. Yang Goldsmith kan. Goldsmith. University of London. Kita kirim juga 20-30 selama berapa minggu di sana, belajar tentang real entrepreneur dan bagaimana mereka mencetak entrepreneur. Dan itu menurut saya
program yang cukup bagus. Artinya apa sebenarnya? Ekosistemnya hidup, Mas Auki. Iya. Jadi ada pitching, ada mentor seperti Mas Auki, termasuk juga sebagai investor begitu kan. Kita bisa undang investor juga, pernah venture capital kita ya hadir juga. Iya. Mereka punya melihat network dengan orang Amerika ya kan, dengan orang Inggris. Iya. Saya pikir kan bisnis real kan seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Mas Del, nah sekarang kita kembali ke LPDP. Ya, nah bisa ceritakan ini LPDP ini seperti apa programnya, kemudian mau dibawa ke mana, kemudian dana berapa besar nih yang sudah dimanfaatkan ya, kemudian value-nya apa? Baik, ini menarik. Agak berat ya pertanyaannya. LPDP menarik. Enggak, ini saya kan selalu terbuka. Hmm. LPDP itu dimulai waktu negara menyisihkan 1 triliun rupiah tahun 2010 karena ada amanah konstitusi 20% dari dana APBN Ya. itu harus lari ke bidang Pendidikan ya. Maka tiba-tiba anggaran untuk pendidikan kan harus besar, Ya. gitu kan, harus besar karena amanah institusi. Maka kreativitas, kecerdikan dari para pejabat negara pada saat itu sangat kreatif untuk menciptakan yang namanya endowment fund atau dana abadi. Waktu itu sangat kecil, 1 triliun begitu kan. Nah, tapi dana ini abadi, yang bisa dipakai hanya yield-nya, hasilnya. Kenapa abadi? Karena pendidikan itu sifatnya adalah multi years. Kalau kita nyekolahkan Mas Auki S2 di NTU, itu 1 tahun, 2 tahun ya. Biasanya kalau master 2 tahun, kalau doktor bisa 3 tahun, 4 tahun begitu kan. Iya. Kan nggak bisa misalnya kita punya anggaran tahun ini, menyuplai Mas Auki tahun ini, tahun keduanya jangan sampai goyang oleh anggaran, kan ada apa tidak begitu. Nah, dengan dana abadi kita bisa planning sampai Mas Auki lulus. Oke. Mau S2 mau S3. Jadi kalau di LPDP setahu saya di dalam masa saya dan sebelumnya tidak pernah ada yang mahasiswa itu gagal bayar. Sehingga wah nggak ada duit gitu. Ada. Kemudian nggak ada. Karena sudah siap. Udah di plan ya sampai lulus, sampai lulus. Nah, dana itu naik turun sebenarnya, ya bukan naik turun ya, naik terus tapi ada yang terjal, ada yang landai. Jadi ada yang flat, ada tambah begitu. Nah, saya tahunya di tahun 2020 waktu itu 51 triliun dana abadi kita. Ya, nambah gitu. Nah, pada 5 tahun terakhir ini terjadi penambahan yang luar biasa. Ya, kalau saya menganggap komitmen negara kepada pengembangan SDM lewat pendidikan, S2, S3 termasuk S1 dan yang lain itu makin tinggi dan memang ini yang bagus untuk Indonesia karena Indonesia mengejar ketertinggalan. Nah, saat ini dalam 5 tahun terakhir dana total sudah sampai angka 154 triliun. Dana yang sangat besar. Tapi dana itu harus tetap abadi, milik negara. Dan dana itu ada real 154 triliun. Kenapa real? Karena setiap bulan sekali, setiap minggu sekali LPDP itu melakukan investment. Kan dana itu tidak boleh nganggur, harus diinvest supaya bagi hasilnya nanti terpakai untuk beasiswa, untuk riset dan segala macam. Jika kita mutusin dana itu kita geser, kita pindah ke yang yieldnya lebih tinggi segala macam, itu keputusan LPDP yang kita lakukan secara rutin ya. Jadi dananya ada real tapi dana itu harus abadi. Nah, yang dipakai adalah bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu kira-kira 10-11 triliun tiap tahun. Tiap tahun 10-11 triliun. Tapi harus hati-hati melihat ini. Dana katakanlah 10 triliun itu sebagian besar sudah teralokasikan untuk membiayai yang kita sekolahkan yang sebelumnya. Oke. Ongoing. Kan itu harus kita cari. Iya. Mereka yang ngambil S2 sampai 2 tahun, S3 bisa sampai tahun. Ya. Nah, dana yang sisa karena kita sekarang berkolaborasi atas amanah Perpres 111 2021, maka dana itu dibagi, dialokasikan untuk mendukung Kemdikbud, mendukung Kemdikti Saintek, mendukung Kemenak,
mendukung BRIN, sekarang ada juga mendukung Kementerian Kebudayaan. Oke. Ya, semua Oke. dibagi sesuai dengan porsinya, disepakati begitu ya. Itu adalah program-program baru. Karena yang lama sudah ditanggung, yang ongoing pasti aman semua. Jadi kita syukur alhamdulillah LPDP untuk pembiayaan beasiswa tidak terpengaruh ya dengan efisiensi, karena memang dana kita sudah disiapkan. Efisiensi kita lakukan untuk operasional LPDP itu selalu. Oke. Nah, atas dasar itu kami tegak lurus untuk kemajuan bangsa, maka waktu itu ada sisa dana cukup besar karena impact pandemi dan sebelumnya, itu kita spend di 2-3 tahun terakhir, sehingga rekrutmen kita untuk LPDP saja itu lebih banyak. Jadi setahun berapa, Mas? Kalau biasanya sebelum pandemi itu 3.500 setiap tahun. Iya. Setelah pandemi, setelah kita normal begitu, tahun 2023 kita memberikan 10.000. Itu 10.000. Kita rekrut 10.000 10.000 S2 dan S3. S2 dan S3. Dan tentunya sejak tahun 2021 yang LPDP waktu itu angkanya 4.000, 5.000 di tahun 2021, kita sudah mulai berkolaborasi dengan Dikti-Saintek, dulu Dikbudristek dan Kemenak. Dan total yang direkrut oleh mereka S2 S3 jauh lebih banyak daripada LPDP. Oke, ya. Sehingga sekarang kita itu punya 43.000 orang yang sedang studi di seluruh dunia, karena ada Indonesia. 43.000 itu hanya yang LPDP aja. Yang di luar LPDP ada sekitar itu juga, jadi cukup besar. Tapi yang di luar LPDP itu di BNDP enggak kan? Enggak di BNDP. Yang di luar LPDP enggak di BNDP. Enggak, yang di luar LPDP maksud saya adalah yang dikelola oleh Dikti-Saintek dan Kemenak, itu dari LPDP. Oh, di LPDP ya, di LPDP. Jadi program beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak, program BPI, tidak semuanya LPDP, ada yang rupiah murni, ada yang APBN. Tapi yang sebagian dari LPDP juga LPDP. Oke. Dulu kalau ingat ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, mereka ISMA, MSIB itu semua dibiayai oleh LPDP. Tahun ini tentunya dengan program baru ya kita melihat mendukung program baru. Ya, dengan program-program barunya yang mungkin dipikir akan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi lebih kurang tadi ya, sekitar 10 triliun ya, lebih kurang ya. 10 triliun itu. Dengan riset ya 10-11 triliun. Nah itu berapa banyak yang dikirim tadi itu, berapa banyak yang dikirim keluar dan berapa banyak yang untuk di Indonesia? Berapa yang di Indonesia? Rata-rata yang keluar negeri itu 45%. 45%. Dan dalam negeri 55%. Karena bagaimanapun ada variabel-variabel yang membuat mahasiswa itu, contohnya misalnya dia terikat dengan katakanlah pekerjaannya. Ada yang terikat dengan keluarganya, ada yang misalnya anak itu orang tuanya sedang sakit, maka itu dia memutuskan di dalam negeri. Dan suaminya kerja di dalam negeri, nggak bisa meninggalkan keluarganya. Kemudian ada juga yang dari daerah afirmasi, begitu kan, mereka sekolah di dalam negeri untuk meningkatkan ke Jawa, begitu kan, itu cukup banyak juga ya proporsinya. Jadi 55, tapi Anda bayangkan 45% luar negeri dahsyat ya. Ya kan? Betul. Nah tadi ada cerita sedikit tentang program afirmasi, bisa sedikit yang afirmasi ini, maksudnya apa itu afirmasi? Jadi LPDP itu waktu saya masuk ada 3 jenis program afirmasi. Afirmasi itu adalah difabel, prasejahtera, kemudian ada yang daerah afirmasi, daerah tertinggal 3T katakanlah. 3T. Itu termasuk Papua. Ini yang terus kita dorong agar pemerataan pembangunan lebih terjadi ya, lebih merata. Sehingga sekarang sudah di atas sepertiga itu. Sepertiga. Bahkan pendaftar tahun ini terbanyak itu dari golongan afirmasi. Oke. Jadi sosialisasi kita cukup bagus, responnya masyarakat di daerah afirmasi cukup bagus, dan sebagai tambahan Mas Hoki, seluruh daerah kota kabupaten yang tertinggal, yang terluar dan terdepan itu masuk di daerah afirmasi. Jadi kami membayangkan itu total 127 kota dan kabupaten ya. Itu melingkupi seluruh lingkaran Indonesia ya.
Kalau lingkaran Indonesia itu di luar Jawa, karena tidak ada daerah reformasi di Jawa. Daerah reformasi di luar Jawa semua itu udah terlingkupi, termasuk daerah-daerah tertinggal yang ada di tengah. Ya itu, afirmasi. Nah, yang beasiswa kedua adalah untuk PNS, TNI, Polri, targeted. Termasuk beberapa, target tertentu. Yang sepertiga yang lain itu, beasiswa umum. Umum ini siapa aja boleh daftar. Itu terdiri atas beasiswa, umum yang katakanlah siapa boleh daftar, ada beasiswa khusus untuk yang perguruan tinggi top dunia. Syaratnya mereka harus punya Flyer dulu ya, oke. ada juga sekarang kita kembangkan adalah beasiswa untuk parsial. Jadi contohnya seseorang mampu membayar living loans-nya, LPDP membayar tuition-nya. Oh, bisa juga ya? Bisa sekarang dan makin banyak nih pendaftarnya udah sampai angka 1000-an. Oke. Ini tentunya kita hargai karena masyarakat ikut, chip in ya, bantu dalam pembiayaan ini sehingga dana yang ada di LPDP bisa dibagi untuk lebih banyak lagi orang. Iya. Nah, yang baru 2-3 tahun terakhir kita kembangkan, kita sebutnya beasiswa prioritas. Ini menurut saya dasar dari dua sisi. Satu, kita berpartner dengan negara atau universitas di luar negeri. Sehingga mereka ikut membiayai. Ya, LPDP membayar sepertiga, LPDP membayar setengahnya, mereka membayar. Oh, jadi dari negara lain. Ya, saya bisa sebut ada Cina, Prancis, ada Singapura masuk, Australia, AS kerjasama, Belanda sudah ada beberapa universitas, ada di Spanyol mulai masuk, Singapura saya pikir jelas masuk, banyak negara lah, ada Irlandia, ada beberapa universitas ya, di Australia universitas juga ada, Amerika juga ada tapi base-nya universitas ya, bukan dengan negara. Nah, dengan program ini satu, dana kita terhemat sehingga kita bisa memberikan lebih banyak orang. Yang kedua adalah kita menyasar area-area prioritas yang dibutuhkan oleh, Indonesia. Contohnya paling gampang ya green, blue, digital, plus tentunya. Iya. Karena di situ ada green economy, ada cyber law, ada dunia kreatif. Tentunya kita akan mencocokkan kekuatan universitas partner kita dengan kebutuhan Indonesia. Iya. Berarti ada petanya dong ya dari LPDP melihat potensi. Betul, kami kan bicara dengan Bappenas, kita berdiskusi dengan, Menko Perekonomian, beberapa kali kita ketemu. Saya pikir Naker juga termasuk yang akan kita dorong untuk, ke depannya. Baru saja kami dengan, Kementerian Olahraga bagaimana mendukung prestasi olahraga dan orang-orang yang sudah mengharumkan nama bangsa ini, bagaimana kita mensupport itu ya. Intinya kan kalau kita bicara pendidikan kan nggak short term ya, just long term. Artinya kan yang dapat beasiswa ini disiapkan untuk ke depan. Artinya sekolahnya pun ya disesuaikan dengan tantangan masa depan. Kalau gini, kalau yang kita prioritaskan kan program studinya adalah harus melihat tantangan masa depan, kan? Melihat tantangan masa depan. Nah, makin lama kita juga punya beberapa prioritas sesuai kebutuhan kementerian yang contohnya dengan Kemdikti-Santek ya, Kak. Saya pikir mereka arah ke depan harus menggabungkan antara kegiatan riset dengan kegiatan pemberian beasiswa. Ini menurut saya multi benefit ya, karena akan ada cross joint riset. Kalau kita riset katakanlah kerjasama dengan universitas di luar negeri begitu, kan universitas di Indonesia ikut terbangun. Di situ ada unsur orangnya yang masuk mungkin sebagai riset asisten atau yang akan mendapatkan gelar doktor di sana. Ini yang kelihatannya program ini akan terus kita dorong dengan kementerian yang baru, kita mengarah ke arah kolaborasi antara riset dan ini. Jadi kita terus bahasanya terus inovatif. Inovasi, dinamis, kemudian juga melihat perkembangan dan kebutuhan negara. Ya. Tapi saya senang sekali Mas Alki, pendidikan ini jangka panjang. Jadi saya merasa orang-orang hebat Indonesia, sebut aja misalnya Pak Basuki gitu. Dapat doktornya kapan ya? Itu puluhan tahun yang lalu. Saya aja dapat doktornya 2004 ya. Iya. 20 yang lalu. Iya. Hanya sekadar jadi direktur beasiswa, Kak. Iya. Jadi kalau kita menyekolahkan anak-anak putra-putri terbaik bangsa, sekarang ada 43.000 ya LPDP saja. 43.000 ya. Di luar negeri dan dalam negeri. Itu kan hasilnya nanti mungkin baru bisa pulang mungkin baru 5 tahun lagi. Iya.
kemudian merangkak mereka untuk membangun dan, LPDP menyadari butuh waktu lama, kadang-kadang kita juga kalau ditanya kan sulit ya, impact-nya apa begitu ya, kami punya ukuran, Iya iya. ukurannya adalah kita sebut ROI sebenarnya tapi jadi ROSI, Return on Scholarship Investment. Investment, oke. Itu ada Ada hampir 4 lah dan kita jauh lebih bagus ROSI-nya LPDP dibandingkan ROSI-nya, beberapa lembaga pemberi beasiswa lain. baik, Kita oke. cukup pede. Tapi kan contohnya nih 5% sampai 8% jadi entrepreneur gitu kan, itu kan juga take time. Iya iya, Jadi entrepreneur yang sukses iya iya. ini sekarang baru melangkah. Jadi harus sabar juga, Iya. untuk melihat impact-nya. Tapi yang jelas kan kita tidak bisa menunggu, Mhm. mendidik orang karena kalau kita menunggu maka kita akan kehilangan waktu. Iya. Maka sekarang seluruh dana yang ada di LPDP Mhm. untuk beasiswa Mhm. itu kita habiskan. Iya iya iya. Untuk kebaikan negeri karena kita mengejar ketertinggalan, boleh saya sebut ya, dengan Malaysia, Mhm. Vietnam, Thailand kita bandingkan mereka itu 5 kali lipat lebih banyak lulusan S2, S3-nya dibandingkan Indonesia. per kapita tentunya, di dalam usia produktif. Kita berapa persen, Mas Del? Kita 0,49%, katakanlah 0,5%, setengah persen. 0,5% dari total penduduk produktif yang S2 dan S3. Dan kita masih kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Vietnam. Ya. Malaysia, Vietnam, Thailand. Luar biasa berarti Mereka berat ya. mereka sudah 2,5%, 5 kali lipatnya Indonesia. Nah, kalau di negara maju mereka 9,8%. Itu Oke. kira-kira 20 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kalau ada 200 orang di Indonesia, itu hanya ada 1 yang bergelar master dan doktor. Di Malaysia ada 5, di negara maju ada 20. Dan sekarang itulah perannya LPDP yang sudah, menyekolahkan Betul. ya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk dapat pendidikan tinggi S1, ya S2 serta S2, D3 baik dalam negeri dan luar negeri. Sekarang totalnya sudah berapa ribu? 50, total semua yang kita rekrut ya, Ya sudah itu 54.000. 54.000. Tapi kecil ya, Ya. 53.000 ya. Nah, maka LPDP sebenarnya menyadari diri sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Kami itu membayangkannya. Yang mencetak S2, S3 itu kalau LPDP kan memberikan beasiswa. Iya. Yang mencetak S2 Indonesia itu kan perguruan tinggi Tinggi S1 negeri swasta ya, ya, Indonesia. ya, ya. Yang S2, S3 kan. Iya. Nah, kami itu berpikir kalau kualitas maupun kuantitasnya meningkat, maka akan cepat juga kita mengejar ketertinggalan. Iya iya iya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kami mendukung program double degree-nya perguruan tinggi. Oh, double degree, oke. Supaya apa? Supaya mereka makin kolaborasi dan juga makin banyak yang bisa kita sekolahkan baik di dalam negeri dan luar negeri kerjasama. Kami tentunya di dalam negeri 55% itu masuknya perguruan tinggi top yang ada di Indonesia. Iya. Paling banyak. Kita Gajah Mada paling besar, UI, ITB dan seterusnya itu ya. Banyak sekali yang mahasiswa kita ke sana. Iya iya. Baik, Mas DL. Nah, ini kebetulan saya sempat udah masuk ke website-nya LPDP dan ini kita masuk ke materi yang khusus nih. Ini ada beasiswa kewirausahaan. Nah, Mas DL bisa cerita nggak nih, kenapa ada program ini? Apa tujuannya? Ya ini karena Mas Oki kenal sejak 2005, jadi ya begitu saya mendapat amanah di LPDP yang nomor 1 ya beasiswa kewirausahaan. Oh, oke. Kita udah yakin ya ini adalah salah satu untuk memecahkan masalah bangsa. Ya, masalah lapangan kerja, masalah inovasi, masalah nilai tambah, ya itu semuanya kan ada di situ ya. Jadi saya buat memang tentunya disetujui oleh Board of Director, beasiswa khusus kewirausahaan, khusus untuk master. Jadi kami ingin cepat juga 1 tahun, 2 tahun kembali. Tapi sebenarnya beasiswa ini bukan untuk menciptakan wirausaha yang harus bergelar S2, Mas Oki. Karena bagi kami yang kita yakini ya Mas Oki paham betul bahwa entrepreneur itu menurut kita sebenarnya lulus S1 itu sudah cukup. Karena mereka satu udah dewasa, yang kedua mereka jejaringnya cukup luas, yang ketiga mereka sudah dibekali dengan pengetahuan, knowledge dan
teknologi engineering. Ya, ya. Kan gitu. Dengan sains ya. Bekal-bekal ini yang akan berguna kalau mereka bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ya. Kan? Untuk menjadi manfaat maka harus dalam tanda kutip komersial itu artinya termanfaatkan. Ya, ya. Harus menjadi bisnis. Bisnis itu tidak mesti komersial, bisa sosial. Ya, ya, ya. Artinya bermanfaat. Nah, orang yang sudah lengkap S1 ini, menurut kami ini adalah target yang tepat untuk pembinaan kewirausahaan. Ya, S1 atau D4 atau diploma itu masuk area itu. Nah, masalahnya di Indonesia masih sedikit sekali walaupun growing concern ya, orang-orang makin memahami bahwa penciptaan wirausaha di perguruan tinggi itu masih sangat terbatas pada memberikan knowledge. Bukan memberikan skill apalagi attitude. Maka yang ngajar biasanya adalah dosen-dosen akademisi. Ya, oke. Bukan seperti Mas Sauki. Padahal pendidikan entrepreneurship itu yang paling penting adalah skill dan attitude lebih dari sekadar knowledge. Bukan knowledge yang penting, knowledge penting. Tapi apa yang lebih penting adalah skill dan attitude. Nah, kami merasa bahwa untuk mendapatkan mindset yang benar, maka kami perlu mengirim putra-putri terbaik bangsa untuk keluar negeri belajar ke sekolah-sekolah terbaik di dunia. Sekolahnya Mas Sauki ada di list kami ya, ATU, NUS ada di sana, Tsinghua ada di sana, Babson College yang selalu nomor 1 entrepreneurship ada Amerika ada di sana, Stanford, MIT masuk di sana, Oxford juga ada ya, terbaik di Inggris gitu. Nah, harapannya apa? Mereka belajar bagaimana sih mereka itu merumuskan kurikulumnya. Kan mereka mengalami kurikulumnya. Seperti apa sih kurikulumnya? Kemudian mereka mengalami siapa sih yang mengajar? Apakah akademisi? Pengalaman saya mereka selalu mix. Kemudian di luar itu juga ada kegiatan mentorship, jalan, ada pitching dan lain-lain. Jadi mereka belajar tidak hanya memosisikan dirinya menjadi entrepreneur, tapi juga belajar how to educate entrepreneurs. Nah, mereka yang sekolah lewat beasiswa LPDP, kewirausahaan, ini kita ikut, mereka harus membantu perguruan tinggi di Indonesia. Dalam skala yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi Indonesia untuk membantu proses kurikulum pendidikan entrepreneurship di Indonesia. Jadi kalau Mas Sauki paham, saya pikir waktu kita ke Syracuse, bagaimana mereka punya inkubator, bagaimana kegiatan sandbox, bagaimana mereka punya kegiatan business plan competition, pitching gitu ya. Kalau di Inggris ada Tenno Hub, kalau di Goldsmith ada Cockpit yang sebenarnya adalah inkubator. Kalau di Australia ada Makerspace, di mana anak-anak itu bisa bereksperimen untuk membuat prototipe gitu ya, waktu dia mahasiswa, suatu saat bisa menjadi bisnis. Nah, ini yang saya ingin teman-teman yang masuk program ini ada setiap tahun minimal 40 totalnya sekarang 2021, 2022, 2023, 2024, 4 tahun sudah lebih dari A50 dan lebih dari 200-an orang. Rata-rata tahun lebih kurang sekitar 50 orang. Ya, sekitar 50 orang yang masuk. Yang dikirim ke perguruan tinggi terbaik di entrepreneurship di dunia. Entrepreneurship. Dan harapan kami mereka kembali ke S1 untuk secara masif mendidik anak-anak S1 itu, memberikan fasilitas mereka untuk jadi entrepreneur. Entrepreneur kan tidak bisa ditekan juga, tapi ya jangan dihambat. Harus diberi peluang, karena makin banyak orang ingin jadi entrepreneur sekarang. Jangan sampai dihambat oleh kurikulum yang terlalu kaku, begitu ya, aturan yang nggak boleh ngambil lintas jurusan atau fakultas, itu yang membuat mereka tidak blending ya. Itu sih kira-kira syarat utamanya atau generalnya apa kira-kira, Mas? Saya pikir sama kalau kita memilih mahasiswa, kan Mas Sauki ikut juga memilih mahasiswa MBA CCE. Dia punya rencana bisnis atau sudah menjalankan bisnis, tapi yang paling penting itu mereka punya tujuannya untuk apa. Nah, istilahnya bisnis growth-nya kemana arahnya gitu kan. Kan kita bicara untuk anak-anak S2, kalau dulu kan minimal lulusan S1 kan. Mereka harus punya mimpi besar kan. Mimpi besar. Minimal mereka harus store bisnis planning-nya seperti apa. Yang kedua tentunya ada syarat umur kalau di LPDP. Nah, umurnya anak-anak muda kita pakai 35 tahun ya, masuk 35 tahun. Kemudian IP-nya saya paham betul, IP ini kan tidak satu-satunya indikator bahwa orang keren. IP Mas Sauki berapa?
Saya 2+, 2+ ya? 2+ ya? antara 2 sama 3, Mas. Karena saya dosen, saya 3,8. Makanya kalau seandainya nilainya tinggi jadi dosen, kalau nilai rendah jadi Tapi 386 itu skala 5, Mas. oh Di 286 juga, oh, oke. 286. Iya. Jadi zaman dulu kan jadi dosen 275, Iya. saya masih di atas itu. Tapi sekarang saya juga jadi dosen. Jadi saya jadi dosen bukan karena akademis, karena saya diajak sama Mas Iya, Darto. sebagai praktisi, namanya clinical faculty kalau Iya. Nah, IP-nya kita minta, kalau LPDP umum kan di atas 3, ya ini 2,5. Saya pikir cukup bagus lah. Ini banyak pendaftarnya. Sekarang yang daftar 150-an ya. 150-an ya? Oke. Untuk yang tahap 1 Tahap 1. Ya 2 kali ya? 2 tahun setahun ya. Oke. Ini sekarang sedang proses seleksi, ada hampir 150 orang daftar di beasiswa kewirausahaan. Ini cukup bagus lah, selalu ada terus. Terus setelah dia ikut, kemudian dia lulus, kemudian dikirim ke luar negeri, kemudian dia apa yang harus syarat dia yang dia harus lakukan? Apakah dia harus kembali menjadi dosen ataukah dia menjadi pengusaha atau gimana? LPDP itu punya aturan bahwa alumni harus kembali mengabdi ke negeri. Sebenarnya kan sebagai warga negara Indonesia kan kita harus mengabdi ke negeri. Iya, iya. Cuman kita paham betul, kadang-kadang kita jangan sok tahu juga bahwa kamu lulus harus segera kembali. Selama ada justifikasi bahwa itu untuk memperkaya Indonesia, maka kita harus izinkan. Contohnya, ada yang melakukan riset, dia selesai S3-nya, risetnya masih berlanjut, dan riset ini penting untuk Indonesia, maka kita izinkan. Maka kita punya syarat, punya ketentuan mengizinkan up to 2 years. Ya tentunya setelah 2 years case by case. Ya, oke. Ya untuk yang entrepreneurship ada beberapa kasus, dia startup, dan startupnya memang disupport oleh funding katakanlah dari universitas itu, inkubator. Maka mereka lulus S2-nya minta izin di sana. Oh, jadi dia jalankan bisnis di negara ya tempat ya. Kita izinkan, ada yang di Silicon Valley, ada yang di Boston, kita izinkan up to 2 years. Nanti setelah itu kita lihat case by case. Nah, yang jelas mereka walaupun ada di sana tapi mengabdi kepada NKRI. Karena menciptakan startup dan kemudian tentunya dia akan membawa ke Indonesia. Nah, yang pulang rasanya memang dorongan kita adalah mereka menjadi entrepreneur. Tapi kan saya udah minta mereka untuk membantu universitas. Oke. Jadi mereka akan terlibat seperti Mas Oki dulu. Oke. Terlibat di dalam proses pendidikan, ya mayoritas S1 kan. Oke. S1 ini target kita. Jadi Indonesia ini menurut saya Mas Oki, kita yakini betul setiap tahun itu kan ada 3,5 juta minimal pencari lapangan kerja baru. 1,5 juta lulusan S1. 1,3, 1,2. Yang sisanya lulusan SMA, SMK, 2 jutaan. Tambah lagi yang lulusan SD, SMP enggak, enggak. Iya. Si 4 jutaan gitu tiap tahun. Bukan lapangan kerjanya kan saya pikir sangat terbatas ya. Nah, saya berpikir kalau teman-teman SD, SMP, SMA kan seperti Bapak Ibu saya nih, yang mau nggak mau harus berbisnis. Karena nggak ada lapangan kerja kan, bisnis untuk survival. Mereka oke aja buat survival. Tapi yang kita kelola adalah misalnya yang kita bisa kelola maksud saya. Kan mereka nggak bisa kita kelola. Terus SD, sulit. Paling kan pemberdayaan masyarakat kan. Nah yang bisa kita kelola lewat kurikulum kan yang masuk ke perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi, hampir semuanya mentalitasnya kan nyari kerja, Mas. Sampai didik mereka sebagai ahli kimia, teknik industri, yang lulus mencari kerja kan. Kan harus. Nah sekarang zaman sekarang anak-anak muda menurut saya banyak yang ingin sebenarnya berbisnis. Nah ini yang perlu kita fasilitasi dengan ekosistem pendidikan entrepreneurship. Nah itu yang tadi ada kurikulumnya diatur, biasanya diinduksi, dilibatkan praktisi, clinical faculty, ada ekosistem yang membangun itu, ada kegiatan business pitching, bisnis kompetisi, ada inkubator segala macam itu. Sehingga harapan kami sebagian dari lulusan perguruan tinggi S1 ini, kalau angka saya supaya bombastis 25% harus berbisnis. Baru 5 tahun 10 tahun kemudian Indonesia bebas. Untuk penciptaan lapangan kerja untuk ini. Jadi 25% ini angka yang menurut saya harus segera
diwujudkan Hmm. untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja. Iya. Nah, nanti kita bisa diskusi how to-nya kan kita harus belajar sana sini. Iya. Mas Oki paham betul, sepertiga bisnis itu akan mati di tahun kedua. Kan nggak apa-apa yang mati bisnisnya. Iya. Kan orangnya nggak Mati ya, nggak bisa bangkit lagi. bangkit lagi bisnis atau kerja dulu atau sekolah Iya. dan bisnis lagi sama lah. Iya. Daripada kita didorong mencari kerja nggak ada pekerjaan. Iya. Itu pasti mati di sini. Jadi program ini sudah 2021 ini kelima ya? Kelima berarti sudah ada yang lulus dong ya? Udah ada yang lulus. Sudah kira-kira 2 angkat 3 angkatan ya, sekitar 100 sampai 150 orang lah ya. Ada yang double bisnis Indonesia. Ya. Nah dari 150 orang, lebih kurang 150 orang itu sudah ada data nggak? Kira-kira berapa orang jadi pengusaha, berapa orang yang mereka masuk ke dunia intrapreneurship atau dia membantu program pendidikan entrepreneurship? Ini menarik sekali ini. Aku lupa mengungkapkan ini. Memang bahasa entrepreneurship itu kan luas ya. Orang yang menjalankan usaha langsung Ya. atau orang yang berperilaku entrepreneurship Iya, di lingkungan kerja dengan organisasi. Ya. Bagi saya dua-duanya keren. Iya. Tapi Indonesia sangat butuh yang sedang menjalankan. Iya. Yang ini butuh juga sih. Iya. Nah, 150 ini angka yang belum pasti kan bergerak terus ya. Iya. Ini 50% itu lebih sih, 50% lebih ini menjalankan bisnis. Oh, luar biasa 50%. Ini kan memang fokus. Memang mereka udah ini. Sekarang ada juga saya sampaikan tadi ya beberapa sedang di Silicon Valley dan juga di area Boston ya untuk mengolah bisnis lebih lanjut. Wah, keren ya. Yang ke Indonesia juga banyak yang berbisnis, kemudian yang berbisnis pun dia terikat dengan kegiatan pendidikan. Iya. Nah, yang ada di inkubator, tapi mereka juga punya bisnis. Iya. Mereka membantu inkubator, saya sebut aja di sekolah Universitas Presiden itu ada juga yang inkubator lulusan Babson. Iya. Dia masuk di sana, membangun inkubatornya sambil mereka menjalankan bisnisnya. Iya. Dia ikut beberapa lomba bisnis dan bisnisnya keren lah. Tapi anak-anak muda kan sangat keren. Jadi kira-kira 50% lebih, yang lain ada yang masuk di policy, ada yang masuk di pendidikan. Nah, ada juga yang ternyata kemudian jadi staf khusus di bidang kegiatan entrepreneurship. Jadi cukup bagus lah. Tapi ini baru 150 nih. Iya. Tapi Jadi ini kan program bisa jangka panjang ya, terus-menerus. Jadi kalau 50 pun setahun kan 10 tahun ke depan cukup signifikan berpengaruh. Harapan kami kan multiplier effect-nya. Iya, Perguruan tinggi. Iya. Nah, itu yang perlu kita kontrol tuh. Bukan kontrol sih, kita perlu lihat juga. Mas Larso, ini kan saya lihat nih ya, di list ini ya, itu wow, ada 93 perguruan tinggi. Oh ya, 90 lebih. 3 perguruan tinggi yang kemudian saya catat nih, saya highlight nih ya, teman-teman tipster ya. Ini ada Babson College, ini adalah perguruan tinggi terbaik di bidang entrepreneurship di Amerika ya. Kemudian ada MIT, ya ini adalah tahun ini IS, dia ada ranking 1 tahun ini ya, 2025. Kemudian kalau teman-teman ingin dekat dengan Silicon Valley, ada Stanford. Wah, Stanford juga ada program ya. Kemudian yang menarik juga di sini nih, kalau teman-teman ingin yang dekat ya, dekat dengan Indonesia ya, bisa pulang-pulang juga gitu ya, karena tiketnya murah gitu ya. Tempat saya ya dulu ada di NTU ya. NTU sekarang nomor 15 dunia. Kemudian ada juga di NUS sekarang urutan nomor 8 yes, University tingkat dunia. Nah, ini menarik nih Mas Larso. Kita tahu bahwa Cina adalah negara yang akan menjadi pemimpin di bidang bisnis dan entrepreneurship ya. Ada 2 nih perguruan tinggi di Tiongkok ya, di CEIBS dan Zhejiang University. Zhejiang University. Hangzhou tuh. Di Hangzhou. Alibaba itu. Oke, keren. Bisa diceritain nggak Mas, kira-kira yang tadi perguruan tinggi ini adalah memang sudah pilihan yang terbaik, kemudian juga menjadi salah satu yang benchmark untuk Indonesia juga. Jadi sebenarnya waktu kita membuat ini saya tahu aja beberapa. Ya kan, Stanford jaminan IT jaminan, NTU, NUS
jaminan. Babson itu, selalu nomor 1 kalau di ranking di Amerika ya. Ada MIT juga, ada arah entrepreneurship, Harvard juga seperti itu, ada arah entrepreneurship bukan yang umum ya. Nah kami tentunya, menambah dari universitas lain yang kita cek apakah mereka punya, jurusan kewirausahaan, ya kan, 1. Yang kedua walaupun katakanlah programnya program umum, tapi punya nggak dia materi-materi kewirausahaan yang kemudian mahasiswanya terekspos dengan, inkubator misalnya. Walaupun namanya MBA di Babson, tapi dia MBA-nya entrepreneurship kan harus terekspos, dia nyebutnya MBA yang seperti itu boleh. Nah itu kita pilih, 50 ini, tapi mungkin belum semua ada mahasiswanya nih. Karena ini kan pilihan ada 90 sekian. 93 ya. Ya, jadi, nanti kita lihat juga dari laporan mahasiswa yang itu di UC Davis, "Pak, di sini ada entrepreneurship ya?" Kita lihat. Kita juga belum bisa memantau semua. Tapi yang menarik Mas Augie, waktu saya sekolah 90-an di Amerika itu, yang bisa masuk Babson atau Sloan atau apa yang untuk entrepreneurship, kan sangat sedikit, paling 1 orang. Iya. Itu pun dari golongan tertentu. Itu kenapa? Karena 1 sulit, yang kedua mahal. Untuk masuk di situ kan, kompetisinya sangat sulit. Iya. Orang untuk masuk situ orang ongkos dulu. Iya. Kalau di LPDP kan kita support ya. Iya. Nah sekarang itu di Babson aja, tentunya ada di Stanford, ada di, MIT gitu, ada di tempat-tempat lain. Itu di Babson aja ada 10 orang. Oke, luar biasa. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Oke. Ya Babson semua entrepreneurship Iya. dan LPDP semua. Oke. Jadi saya merasa teman-teman, apa sih nyebutnya, tipster ya? Tipster. Tipster, oke, tipster. Teman-teman tipster Indonesia ini deserve the best, pantas untuk masuk di kelas dunia. Dan kalau putra-putri terbaik kita ada di perguruan tinggi terbaik dunia, saya pikir dalam waktu yang tidak lama lagi kan mereka pasti akan, akan keren ya. Iya. Akan meledak, akan nyala lah gitu kan. Indonesia menurut saya akan punya harapan besar kalau program ini terus kita teruskan termasuk LPDP secara umum. Kira-kira gitu sih, sangat antusias untuk. Ya luar biasa. Jadi ini, menurut saya, sesuatu investasi jangka panjang yang cukup Pendidikan selalu jangka panjang, tapi harus, sistematis ya. Nggak bisa juga kita jangka panjang terus nanti begitu 5 tahun, 10 tahun nggak ada hasilnya. Harapan kami 5 tahun, 10 tahun lagi yang kita didik saat ini yang besarnya 43.000 orang, itu akan memberikan impact yang besar bagi, Indonesia. Iya. Mas Sularso, saya tahu Mas Sularso sibuk, masih ada meeting lagi ya rencana ya. Nah, mungkin ada tips atau pesan-kesan kepada, Generasi muda. ya tipster, generasi muda yang khusus mau ngambil, bidang, entrepreneurship dan technopreneurship melalui jalur LPDP ya. Ada pesan dan kesan? Oh saya pikir, ini, kesempatan yang sangat luas untuk yang, lulus S1 mau S2, tapi tujuannya kan memang untuk, 1 mendukung Anda untuk jadi entrepreneur, yang kedua tentunya belajar bagaimana mencetak entrepreneur. Ya sangat terbuka luas dan, syaratannya dilonggarkan bukan untuk dimudahkan, tapi untuk menangkap putra-putri terbaik yang tidak hanya bisa diukur dari, IP maupun usia kan begitu ya, kita bisa longgarkan di situ. Silakan mendaftar untuk ini, teman-teman yang ingin jadi entrepreneur, ini udah jalan yang benar untuk Anda, jalan yang baik untuk Anda karena Anda punya kebebasan, Anda bisa bahasanya itu sky is the limit. Anda bisa mencapai semaksimal apapun karena batasnya adalah imajinasi Anda. Beda kalau Anda kerja kantoran itu, selalu ada batas-batas birokrasi yang mungkin Anda nggak akan bisa lebih. Jadi untuk pelaku bisnis saya pikir jalan jadi entrepreneur, hidup sekali jadilah entrepreneur itu kan. Nah untuk seperti kita, walaupun Mas Augie entrepreneur tapi karena pendidik juga, policy maker gitu kan, dosen, atau Anda rektor, atau pejabat negara, atau pejabat pemerintahan itu, mari kita support dunia kewirausahaan. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau disebut, ya kita cetak pebisnis yang berintegritas ya. Itu pastilah integritas. Integritas nomor 1, no kompromi untuk kan gitu. You can compromise everything but integrity, kan. Tapi kadang-kadang begitu ditembak gitu, jadi rasanya ada kesan bahwa namanya bisnis itu nir integritas kan. Iya. Di dalam dunia bisnis
Ya, yang kita cari kan orang yang berintegritas. Yang dalam dunia bisnis ada yang orang berintegritas, ada yang kurang berintegritas. Di dunia apapun kan. Iya iya iya. Tapi jangan di-single out bisnis dong. Iya iya. Ya di dunia akademik kan banyak juga yang Iya iya. kurang integritas. Di Itu. dunia apapun lah. Iya iya. Ya kan, di dunia sektor-sektor apapun lah, industri, sektor yang lain ya, tidak hanya di dunia bisnis yang kita anggap sebagai entrepreneur. Dunia pendidikan, dunia keagamaan, dunia sosial Semuanya, ya kan, sektor-sektor. Jadi menurut saya mari teman-teman semua kita dukung agar bisnis Indonesia makin campur, bisnis Indonesia makin tumbuh karena hakikatnya kemakmuran suatu bangsa tergantung pada kegiatan bisnis. Iya. Kalau enggak tergantung apa kan. Iya iya. Makasih Mas Larso, udah lebih kurang 1 jam kita Aku yang terima kasih. ngobrol-ngobrol luar biasa di tengah kesibukan sehari-hari ya. Mudah-mudahan Mas Larso tetap sehat, semangat, kemudian program LPP-nya tetap terus jalan, kemudian program entrepreneurship-nya terus maju ya. Kemudian, adik-adik atau anak-anak kita yang sekolah ke luar negeri itu, bisa lebih berhasil daripada kita ya, kembali ke Indonesia membangun bangsa dan negara. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Larso. Sebelum saya tutup, saya ada pantun ya, pantunnya adalah buka puasa pasti makan nasi. Nasi dibuat dari tanaman padi. Tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri, karena ilmu adalah harta yang abadi. Aku juga bilang sesuatu tapi bukan puisi. Ya silakan Mas Larso. Saya pikir Indonesia is the best dimanapun Anda berada, termasuk saya nih yang sedang di LPDB. Tugasnya cuma satu, memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya, makasih Mas Larso. Terima kasih. Ya, Mas Oji. ada satu lagi ya. Ini buku karangan kita Bogor Amerika Pemikiran Jambi. Mantap. Ya, oke. Kita yang terakhir ke Jambi loh. Sosialisasi di Jambi gitu. Oh iya, Ya di Jambi. oke.